Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie to Yankee India Zulu. Oke, selamat pagi semuanya. Apakah Anda semua dalam keadaan sehat? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tentu tetap diberi kesehatan terus-menerus ya dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita masih tetap bisa bertemu dalam menikmati sajian-sajian review atau video-video dari saya. Dan kali ini kita akan melakukan review pamungkas dari antena mobile ya, dari antena mobile yang kenapa saya selalu menggunakan satu tipe. Jadi ada banyak antena kemarin, tapi kebanyakan kenapa di antena ya? Karena selama saya melakukan pengetesan antena itu ternyata di antena mempunyai kualitas yang cukup mumpuni. Artinya apa? Mereka tetap menjaga kualitas antenanya, mulai dari super stick-nya, mulai dari antena mobile-nya, mulai dari antena base station-nya. Dan di antena identik dengan diamond. Jadi kalau Anda familiar dengan diamond, Anda akan familiar dengan di antena. Dan saya kurang tahu apakah satu korporasi, tapi yang jelas identik sekali dengan diamond. Dan hasilnya pun identik sekali dengan diamond. Tidak ada yang jauh, tidak ada yang berbeda. Cuman hanya kualitas bahan mungkin beda sedikit ya. Itu karena harga di antena lebih murah. Tapi sebelumnya, kalau kemarin kita nggak ngopi, hari ini kita ngopi dulu ya, biar kita tambah semangat. Satu seruput lagi, kopi hitam. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sekali lagi Anda tetap jaga kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak ya. Tentu di pagi hari ini yang berbahagia, kita akan segera saja mereview antena antena pamungkas nih. Super Gainer antena SG 7500. Ini antena yang paling panjang yang saya review hari ini ya. Dari kemarin sampai saat ini yang paling panjang. Jadi ini gainnya 3,5 dBi untuk VHF-nya. Kemudian untuk UHF-nya 6,6 dBi. Dan terus terang powernya juga besar ini, maksimal 150 watt. Jadi ini pamungkasnya dari Super Gainer SG 7500 ya. Dan satu lagi antena yang sebenarnya bukan di antena, tapi ini bekerja sama dengan di antena ya. Tapi ini hasilnya seperti apa nanti akan kita lihat. Ini adalah CW150 D Antenex. Nah, D Antenex bukan D antena, tapi tulisannya D Antenex. Tapi kerjasama dengan D Antena Incorporation. Cuman saya nggak tahu kualitasnya seperti apa. Nanti kita tes saja ya. Dua antena sekaligus kita akan tes. Kemudian buat teman-teman, kenapa ini saya tidak review kemarin ya? Antena ini bagus ya. Jadi Anda jangan khawatir, ini antena M150 ini sangat bagus. Dan ini memang ditaruh di atas ini. Jadi kenapa saya tidak review? Karena ini ditaruh di atas kap mobil di tengah. Khusus M150 ya. Itu matchingnya sangat bagus kalau Anda taruh di tengah sini. Dan kalau belum diapa-apain ya, panjangnya ini, dia akan matching di bawah di 140 141 MHz. Jadi bagi Anda yang bekerja di bawah, ini antena cocok, Anda langsung pasang aja, Anda pakai, nggak ada masalah. M150 dari D Antena. Oke, kalau gitu mari kita langsung saja memasang antenanya. Dan antenanya seperti apa, saya akan tunjukkan dulu ya kepada Anda semua ya. Antenanya seperti apa, kita akan tunjukkan. Karena ini panjang ya, bukanya pelan-pelan. Panjang, bukanya pelan-pelan. Bentar. Ya,
1 stup yang paling atas, 2 stup yang di bawah, dan terakhir adalah base loadingnya. Jadi antena ini cukup panjang. Jadi ini yang paling panjang di antara semua super gainer yang saya review. Mari kita pasang antenanya di depan mobil kita ini. Seperti biasa kita akan pasang dengan posisi 15 derajat. Karena apa yang saya katakan kemarin, kalau kita mobile itu kan cenderung angin dari arah depan ya. Ketika angin dari arah depan, kalau kita masang antena tegak, itu dia akan berubah posisinya karena kena angin ya. Tapi kalau kita posisikan seperti ini, otomatis angin yang menabrak antena ini dia akan terpecah sehingga antena ini tetap stabil ya, karena dia posisinya sudah miring. Tapi kalau lurus dia akan goyang ya, seperti itu. Jadi kenapa saya selalu menggunakan ini, supaya kita dalam keadaan mobile itu pancaran kita tetap stabil meskipun kita dalam keadaan yang bergerak. Kemudian buat teman-teman yang mungkin sempat bertanya kepada saya, bagaimana supaya HT-nya nggak budek ya. Kemarin saya udah review untuk Baofeng ya. Itu ada beberapa Baofeng yang memang bisa dibuat seperti itu dan bisa juga tidak. Tapi jika bisa, maka Anda coba saja, caranya cuma satu. Anda buat dari wide ke narrow untuk settingannya ya. Itu dia akan lebih peka dibandingkan Anda menggunakan wide. Jadi itu aja mungkin pertanyaan yang sudah sampai di saya. Saya hanya bisa jawab itu karena Baofeng tidak semuanya Baofeng bisa seperti itu. Dan Baofeng yang cukup peka itu ada UV3R+, kemudian ada UV B5 yang baru kemarin saya nonton itu, saya review itu juga sangat peka. Mari kita langsung mengadakan pengujian untuk antena SG 7500. Oke, mari kita persiapan untuk memasang kabelnya. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman ya, kabelnya berapa meter? Nah, ini kabelnya saya pakai memang standar dari kabel antena yang ada magnetnya kayak di atas ini ya. Itu ya 5 meter lebih ya. Kenapa saya pakai tetap pertahankan ini? Karena saya tidak hanya mancar di VHF, saya juga mancar di HF, sehingga saya butuhkan kabel yang cukup panjang, paling tidak 6 meter minimal. Karena kalau saya memancar di HF itu kita perlu nilai feeder line yang cukup untuk mentransmisikan RF ke antena. Kalau terlalu pendek itu akan kurang bagus kalau untuk di HF, sehingga saya, karena kita bekerja di 40, jadi saya minimal saya harus pakai 6 meter. Makanya saya tidak akan rubah-rubah, saya tidak perpendek. Saya dari bawah sini masuk ke dashboard bawah, kemudian muter di mesin situ, kemudian ke bracket di depan. Jadi itu semuanya 5 meter lebih ya, hampir ya 6 meter mungkin kira-kira seperti itu. Oke, kita sudah siap untuk langsung tes ke Pak Pri. Seperti biasa kita pakai Baofeng UV3R+. Nah, ini saya pakai low dulu ya. Mudah-mudahan Pak Pri standby monitor ini, karena tidak semua perespon itu bisa seperti Pak Pri, bisa standby terus ya. Jadi ini saya akan coba kita langsung narrow saja ya. Kita posisi langsung narrow. Saya pakai low power. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee Charlie tuh Yankee India Zulu. Pak Pri, apakah monitor ganti? Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee 5920 dB report for you, ganti. Oke, 5920 dB, jadi nggak ada 59 nya, langsung 20 dB begitu Pak Pri, ganti. Langsung 20 dB ganti. Oke. Terima kasih Pak Pri. Ini antena pemungkas dari D antena. Ini saya pakai apa namanya? Yang paling panjang dari D antena gitu Pak Pri. Jadi langsung 20 dB ganti.
dB langsung. Demikian yang jalan itu yang dia suruh yang Bravo tuh Victor Serayangki begitu mantap juga modulasinya ganti. Iya, padahal saya masih pakai Nero ini. Saya masih pakai Nero, Pak Pri, ganti. Oke ya. Kita pakai Nero. Nah, aku Nero begini naik pakai yang wet. Naik pakai wet malah nggak kedengaran betul ya, Dik? Belum coba Pak Pri. Coba saya pakai white ya. Apa saya bisa dengar nggak ya? Coba ya, saya pakai white ya. Ya, kita pakai white. Kita akan coba apakah kita bisa berkomunikasi dengan Pak Pri. Nah, Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, monitor Pak Pri. Nah, nggak bisa. Kayak gini suaranya. Ya, kayak gini suaranya. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke Pak Pri, nggak bisa Pak Pri. Saya kalau pakai Nero, saya dengerin suara Pak Pri berbet-berbet karena antenanya sudah kuat sekali untuk menerima Pak Pri ganti. Oke ya wes, Anda untuk membandingkan aja Om Edi, Anda kembali ke Nero aja. Sekilas report kalau Anda pakai wet itu vokalnya lebih nangkring. Kenceng banget. Ya aja, sekenal juga ada artis sama cuma vokalnya lebih menonjol begitu ganti. Oke, asal Pak Pri, asal. Oke, saya langsung pakai high power Pak Pri ya. Sebentar, saya coba rubah ke high power. Kita rubah ke high power. Apa yang terjadi dengan high powernya untuk SG 7500 ya. Ini antena pamungkasnya dari Diamond, dari D antena. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, gimana Pak Pri ganti? Langsung full skill template itu bubuk ganti. GSL langsung 60 dB ya. Saya masih pakai Bofeng UV 3R Plus gitu Pak Pri. Berarti ini paling jos ya antenanya ganti. Selama ini langsung tadi Anda memanggil langsung terus kuat sekali. Demikian selama ini yang langsung menonjol ya ini ya baru kali ini yang langsung menonjol ganti. GSL Pak Pri, GSL. Oke Pak Pri. Ini saya nggak lama-lama langsung saya lanjutkan dengan antena yang kedua Pak Pri. Ditunggu sebentar Pak Pri ya. Ini untuk antena ini yang SG 7500 kita taruh dulu. Sekarang saya mau coba menggunakan antena CW150. Oke Pak Pri, saya ganti. Oke, kita ganti antena CW150. Silakan diganti. Ini antenanya ya. C150. Dia suruh yang Bravo untuk Victor Serayangki standby. Ganti dulu. Oke, kita coba CW150. Jadi saya catat dulu ya, CW150. Low-nya berapa, high-nya berapa, nanti kita lihat informasi dari Pak Pri. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, monitor Pak Pri. 56 plus 20 dB langsung Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, Yankee Bravo itu Victor Serayangki ganti. 59 langsung 20 dB atau masih ada 59-nya ganti? Itu 20 dB juga ini kuat ganti. Langsung 20 dB juga ya untuk CW150 begitu Pak Pri ganti? Betul, langsung 20 dB itu langsung signalnya sama 20 dB ganti. Kiasal Pak Pri, Kiasal. Oh berarti ini hujan, propagasi hujan nih pengaruh juga nih. Bagus ini Pak Pri groundnya ya. Oke. Kalau begitu saya pakai high power Pak Pri ya. Apakah tetap 20 dB atau 40 kan? Nah, kita lihat ya. Saya coba high power Pak Pri ya. Silakan.
Oke, ini sudah high power Pak Pri. Apakah ada perbedaannya? Yang berapa tuh Victor Sierra Yankee, yang Charlie itu yang India Zulu ganti? Langsung langsung 60 dB ganti. 60 dB-nya kenceng mana sama yang tadi ganti? Kencang yang tadi, kalau kencangnya ganti. Oh ya, berarti masih kenceng yang tadi gitu Pak Pri ganti? Kencang yang tadi karena terbawa oleh vokalnya yang lebih mantap ganti. Oke, sel ini vokalnya agak sedikit sedikit berkurang ganti. Kalah antep untuk modulasinya antep yang tadi. Itu aja, kalau signalnya sama-sama, cuma keantepan modulasinya di yang pertama ganti. Oke, KSL Pak Pri. Kalau gitu saya akan coba dengan low lagi ya, low dengan antena yang lain. Oke Pak Pri. Karena ini pemungkas kita menutup acara pengujian antena mobile. Saya akan coba yang kemarin lagi Pak Pri ya, sebentar. Dulu sempat pindah-pindah kerja, sekarang Pak kerja lagi. Kita akan mencoba semua antena yang kita review kemarin. Saya akan pasang di depan. Jadi kita akan coba M507. Oke, ini M507 akan kita coba. Karena cuacanya sama, kita akan tes. Yang berapa tuh Victor Sierra Yankee, yang Charlie itu yang India Zulu, gimana Pak Pri yang ini? Ini 59. Ini yang ini 59, yang Wah, kita bener. itu yang India Zulu, yang ini 59. Yang Bravo itu Victor Serenggi ganti. Oke, KSL 59 ya. Oke, kalau gitu saya ganti lagi antenanya. Sebentar Pak Pri. Ternyata benar. Tetap nggak bisa. Saya ganti. Oke, ini M5010 ya. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu yang India Zulu, gimana Pak Pri sekarang yang ini? Juga 9 ya, 5 dan 9 saja. Yang kita itu yang dia Zulu, yang Bravo itu Victor Serenggi Sama sama, ya? 59 ganti. Oke, KSL Pak Pri. Jadi dua antena ini sama ya. Oke. Saya kembalikan ke antena yang salah satu yang pertama tadi. Nanti Pak Pri lihat sinyalnya sebentar ya. Kita kembalikan ke Yang terakhir agak tambah ke 20 ya, Om Edi, kedip ke 20 yang terakhir reportnya ganti. Oh ya, nggak apa-apa. Artinya M10, M510 agak naik sedikit ya dibandingkan yang sebelumnya ganti. Betul, ini 20 ya, sampai 20 dB ganti. Ya udah, kalau gitu saya ganti antena lagi sebentar. Jadi kita nguji lagi untuk CW150 ya. Terakhir ini. Kita tes. Oke, Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu ya. Ini Pak Pri, ini Pak berapa diterima ganti? Ini langsung 20 dB ganti. 20 dB. Oke, kalau gitu Pak Pri, KSL. Jadi sudah dimengerti kekuatan antenanya. Oke Pak Pri. Terima kasih Pak Pri. Ditunggu lagi sebentar, nanti kalau saya panggil ganti. Itu biasa standby. Oke, teman-teman semua yang mungkin dari pertama ngikutin review saya untuk antena mobile, di sini ada beberapa antena yang sudah saya uji ya. Jadi kalau antena yang seperempat lambda itu kekuatan antena yang saya uji di sini dipegang oleh DP LS 2E ya. Jadi kalau antena seperempat lambda kekuatan paling kuat itu dipegang oleh DP LS 2E untuk di antena ya. Kemudian antena yang setengah lambda lebih atau sampai 5/8 di sini ada kalau yang seperempat tadi ada Surman Z200S, kemudian ada D antena DPLS 2E, kemudian ada M150 ya. Dan ya itu aja, hanya 3 kalau nggak salah yang seperempat ya kita coba, dan ternyata yang paling kuat memang
DP-LS2E. Kemudian antena setengah lambda ke atas itu ada SG7000, kemudian ada SG M506, kemudian ada SG507. Nah, saya batasi sampai SG507 karena kalau SG510 itu sudah di atas ya. Jadi di antara antena setengah lambda ini yang paling kenceng itu SG 507 ya, SG 507 ya. Kemudian kalau saya bandingkan SG 507 dengan SG 510, M510, itu memang SG 5M10 itu lebih kencang lagi dibandingkan SG 507 karena SG M510 itu lebih panjang daripada SG 507, lebih panjang dikit, hanya beberapa senti lebih panjang. Kemudian di jajaran yang terpanjang antena 5/8 di sini dipegang oleh SG 7500, pamungkasnya dari antena Supergainer yang saya bawa, yang saya review maksudnya, nggak tahu kalau ada di atasnya lagi. Ini yang paling kenceng dibandingkan antena CW150 yang paling panjang. Jadi CW150 5/8 juga dan paling panjang. Namun kekuatan SG 7500 tidak bisa disaingi oleh CW150. Semua antena yang saya coba di sini tidak ada yang disetting-setting. Jadi dari pabrik langsung saya pasang, saya uji coba. Nah, karena ini pamungkas, ini agak panjang videonya, nggak ada masalah ya. Kita akan langsung tes. Karena ini pamungkas, saya akan tes untuk SWR dari SG 7500. Sehingga jika Anda ingin meminangnya antena ini, Anda sudah tidak ragu lagi. Jadi mari kita sama-sama lihat SWR dari SG 7500. Ini dual band dan ini antena yang paling panjang di antara deretan antena yang saya uji coba. Mari kita lihat SWR-nya. Kita langsung melakukan pengujian antena SG 7500 ya. Supergainer SG 7500. Kita start dari 140 MHz. Kemudian stop di 174 MHz. Kita lihat SWR-nya. Ya. Jadi di frekuensi 148 atau 149 itu 1,8. Kemudian dia frekuensi SWR terendah di 145 ya, 14550 ya, bener ya. Tadi kita nyoba di situ dan ini SWR-nya rendah sekali. Dan dia bisa main sampai di 142. Nah, 142 kalau di 142,7 142,720 ya. Itu untuk di VHF. Sekarang kita coba untuk di UHF-nya 400 MHz sampai di 480 MHz. Kita lihat. Oke. Di sini rata-rata antena Supergainer seperti ini untuk SWR-nya, tidak flat tapi dia akan naik dan turun. Jadi di sini mulai di 422 terus itu bagus ya SWR-nya, 436, 437, 440 ini bagus. Ini paling bagus di antara antena Supergainer yang lain untuk frekuensi UHF-nya. Ya, seperti itu. Jadi ini pengetesan antena SG 7500 sang pamungkasnya. Oke, kita akan tes untuk CW150. Oke, CW150 kita tes di 140 MHz sampai di 174 MHz. Jadi CW150 ini hanya antena VHF saja. Dan di sini dia ternyata matchnya di bawah. Memang CW150 ini belum saya potong, saya belum apa-apakan. Jadi masih sangat panjang.
Dia matchnya di bawah ya, di 140 139 sekitar itu ya. Jadi belum saya apa-apakan. Tadi kita bekerja di 145 itu, SWR-nya di sini. Nah, 1,8. Jadi tadi kita mancar 1,8 sudah dapat 20 dB. Bayangkan bagaimana kalau kita pendekkan antenanya, dia akan matching di sini. Itu pasti lebih bagus lagi. Tapi semua antena yang saya uji adalah antena yang saya tidak ubah-ubah sesuai dari standar pabriknya ya. Sehingga apapun itu hasilnya kita harus terima. Karena saya terus terang aja menguji bagi Anda mungkin yang ingin masang tapi nggak punya SWR. Anda akan pilih mana antena yang cocok. Karena kadang-kadang kita punya antena tapi kita nggak punya SWR. Oke, terima kasih Anda sudah menonton review saya mengenai antena SG 7500 dan antena CW150. Dan saya bandingkan dengan antena-antena yang sebelumnya saya review. Oke, terima kasih sekali lagi. Semoga ini bermanfaat, menjadi bahan pertimbangan Anda untuk membeli sebuah antena. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih Anda terus tetap bisa memantau channel saya. Sekali lagi, jaga protokol kesehatan. Tentu jangan lupa like and share, komen, subscribe di channel Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73. Bye.